Hai anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di kelas Widya Buana Raksaka. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, serta dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, Bapak akan memberikan video layanan bimbingan klasikal dengan materi pengenalan gaya belajar. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Layanan bimbingan klasikal dengan materi mengenal gaya belajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita harus mengenal gaya belajar kita masing-masing guna memudahkan kita dalam menyerap materi sehingga belajar menjadi efektif dan efisien. Apakah kalian sudah mengenal gaya belajar kalian masing-masing? Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Gaya belajar seperti apa saja yang bisa kita gunakan? Menurut Bobby D. Potter, gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari sesuatu hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo agak cepat. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali ditulis. Tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Suka menggambar apapun di kertas. Cara belajar yang tepat untuk tipe visual. Pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Membaca buku yang tidak hanya ditulis saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Saat belajar, bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditori. Pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Senang mendengarkan. Mudah terdistraksi dengan keramaian.
kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Biasanya merupakan pembicara yang fasih, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Cara belajar yang tepat untuk tipe auditori: pertama, dengarkan musik yang disukai. Bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari, akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe kinestetik. Menyenangi belajar dengan metode praktik. Kadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Cara belajar yang tepat untuk kinestetik: pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba untuk mempraktekkannya. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalkan sambil berjalan, atau yang sederhana dengan menjentikkan jari. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum yang ada. Mengikuti ekstra kurikuler seperti ekstra KIR atau kelompok ilmiah remaja. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi video yang dapat Bapak berikan. Semoga dapat dicermati dan dipahami sehingga kalian memiliki pemahaman tentang diri kalian masing-masing, terutama tentang gaya belajar kalian masing-masing. Nah, untuk perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.